bin Bagir bin Ahmad Al-Ghaf. Kepada beliau kami persilakan. Fahandam birabbil khazana bi Muhammadin wa akhadana min al-madil jahli wa dayajiri alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi al-mukarramun wal mukhtaramun. Wabil khusus guru kita, pertama-tama kita doakan guru kita Al-Haibah Nagasim bin Ja'far Sakaf, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala niat dan hajat-hajatnya duniawiyah wa akhrawiyah, amin ya rabbal. Juga di sini Sidil Wali Al-Habib Hilmi Ibu Abul Khair kita doakan beliau berpanjang umur, sehat dan afiat, mereka selamat dunia wal akhirah, kabul hajat duniawiyah wa akhrawiyah, amin ya rabbal. Juga dia telah menyampaikan ilmu kepada kita Al-Ustaz Kiai Haji Fahmi, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat dan afiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya duniawi wa akhrawiyah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin untuk duduk di majlis ini, karena tidaklah kita duduk di tempat ini melainkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang rumahnya di pinggir masjid, pinggir musala, tapi belum tentu dia salatnya di masjid maupun di musala. Ada orang yang rumahnya pinggir majlis, tapi belum tentu dia bisa hadir majlis. Kenapa? Karena orang yang hadir majlis adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Profesor Haji Fahmi, membawakan dalam kitab Adab Ushulul Murid. Yang pertama tadi tentang bagaimana kita akan menjauhi daripada maksiat hati, sebagaimana ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Yuna Muhammad. Orang ramai banget nih, jawab salawat pelan nih. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda bahwasanya dari setiap hati itu innal fil jasad mudghah ija suluhat jasad kullu wa ija fasadat jasad kullu wa hijal qalb. Sesungguhnya pada diri seseorang ada segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut rusak maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal daging itu baik, maka seluruh anggotanya pun bakalan baik. Wahyal qalb, yaitu hati. Maknanya apa? Hati tersebut apabila hatinya baik, hatinya selalu diisi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, maka hati itu akan selalu condong di dalam berbuat kebaikan. Hati itu akan selalu condong di dalam berbuat yang mana perbuatan itu diraih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila hatinya gelap, hatinya kotor, jauh dari majlis ilmu, jauh dari para alim ulama, maka hati tersebut bakalan condongnya terhadap hal-hal yang enggak diraih oleh Allah, hal-hal yang tidak mendapatkan ridhonya Allah, bahkan akan menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmu, hadir majlis sebagaimana ini yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahkan bahwasanya ketika itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya, ketika itu para sahabat duduk sebagaimana kita duduk pada malam hari ini. Lalu di saat itu saking khusyuknya orang, para sahabat-sahabat Nabi, saking khusyuknya hadir di majlisnya Nabi, itu dikatakan ka'annaka 'ala ru'usit thayyir. Itu burung itu menyangka, itu burung kalau lewat di atas tuh nyangka itu bukan orang tapi pepohonan, tapi dedaunan. Saking khusyuknya di majlisnya Nabi Yuna Muhammad. Salawatnya Nabi Yuna Muhammad. Kenapa? Karena sedang melihat, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung tuh nyangka tuh bukan orang, tapi apa? Tapi dangkal dedaunan. Akhirnya singkat cerita, datanglah satu orang Badui dari pegunungan. Orang Badui enggak bergaul, jauh dari keramaian, tidak tahu tata krama. Ini seorang Badui ini datang di majelis Nabi, langsung melewati orang-orang yang sudah duduk, langsung nongol duduk paling depan, melewati orang-orang langsung duduk paling depan. Akhirnya apa? Akhirnya orang Badui ini duduk dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan polosnya. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, karena
salawatnya. Man dzukirta indahu wa lam yusallu alaihi faqad sakik. Celaka bagi siapa saja yang mendengar namaku namun dia yang bersalawat. Tis Badawi ini bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Pertanyaan ini yang lain nanya tentang hal-hal yang lain, bertanya tentang ibadah dan sebagainya. Para sahabat yang ini, orang Badawi dengan polosnya dia bertanya, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasul? Akhirnya Rasulullah beliau mengatakan, apakah engkau sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Yang mana di saat itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lahum min akhi wa ummihi wa sahabati wa bani likulli ri'min minhum yawma yajsani yukni. Hari di mana itu yang sangat genting, yang sangat menakutkan. Hari orang lari dari ayahnya, lari ibunya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari ayahnya, lari dari ibunya, dari semuanya akan lari. Kenapa? Karena likulli ri'min minhum yawma yajsani yukni. Masing-masing mereka punya masalah. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ini yang harus kita jaga. Dosa terhadap Allah kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dosa terhadap manusia akan menjadikan sebab penghalangnya daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada hubungan kita hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas. Maka di saat itu hari-hari yang sangat genting. Akhirnya Rasulullah, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini Badawi ini dengan polos, kami ibadah seperti ibadahnya para sahabat yang lain, sedikit. Tahu, saking tawadunya ini orang Badawi mengatakan, aku siap untuk menghadapi persiapan yang aku hadapi nanti di yaumil kiamat adalah ibadahku yang sedikit. Yang sedikit ini apa? Yaitu ibadahku seperti para sahabat yang lain. Ini tawadunya beliau, tawadhunya pada sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Kenapa? Karena sedikitnya ibadah pada sahabat Nabi itu sebanyak-banyaknya ibadah orang zaman sekarang. Tidak ada satupun orang yang bisa menyamai daripada ibadahnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau mengatakan lagi, akan tetapi wahai Rasulullah, aku punya amal yang banyak, yang besar, persiapan yang besar. Apa itu? Kalau tadi dia mengatakan sedikit amal persiapanku, yaitu apa? Dengan ibadahku. Tapi aku punya bekal yang paling besar untuk menghadapi nanti yaumil qiyamah. Apa? Wallahi ya Rasulullah, ana uhibbu anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku punya bekal cinta, aku punya bekal yang besar, yaitu apa? Cinta terhadap engkau, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekalnya cuma satu, yaitu apa? Cinta, bekal yang paling besarnya adalah mencintai engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kita khidmah di sini bahwasanya sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal yang kita perbuat, sungguh merugi bagi orang yang setelah meninggal dunia tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sungguh merugi orang yang di yaumil mahsyar saat matahari sejengkal atas kepala. Sungguh merugi orang yang tidak bisa mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, juga untungnya kita untuk hadir di majelis ini adalah bekal kita nanti agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita pada malam hari ini dikatakan pernah dibawakan dalam satu kitab Imam Halabi Abdullah bin Al-Haddad membawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hudur fil majlis afdalu min salati alaf rakaah wa min iyadat al fil marid wa syahidu alaf jenazah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau membawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad bersabda bahwasanya hudur fil majlis afdalu min salati alaf jenazah alaf rakaah. Hadir majelis itu lebih baik, lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maknanya sholat sunnah 1000 rakaat. Wa min iyadat alfi marid, dan seakan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa syahida alaf jenazah, dan menyaksikan 1000 jenazah. Kita yang pertama saja sholat 1000 rakaat, boro-boro kita bisa sholat 1000 rakaat. Jangan pun sholat 1000 rakaat di bulan Ramadan aja tarawih, boro-boro kita ada yang sholat tarawihnya full selama bulan Ramadan, ada yang nyari imamnya paling cepat, ada yang rakaatnya 11 lain sebagainya. Akan tetapi hadir majelis
Ini yang mengatakan Nabi SAW, itu hadir majlis itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Umin iyadat alfi marid, seakan-akan dia menyenguk daripada 1000 orang sakit. Kita dengan jenguk orang sakit, pahalanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar. Itu satu orang sakit, apalagi kalau 2 yang sakitnya. Bagaimana dengan 3? Tapi hadir majlis, seakan-akan dia menyenguk 1000 orang sakit. Yang terakhir kata Nabi, itu orang yang hadir majlis wasyahidu alaf jenazah, dia menyaksikan 1000 jenazah. Orang yang nganterin jenazah, satu orang meninggal dunia dari seorang muslim, kita nganterin jenazahnya tuh sampai ke kuburan. Bagi yang laki-laki, bukan yang perempuan, perempuan nggak boleh. Yang laki-laki yang nganterin sampai ke jenazah, sampai ke kuburan, itu pahalanya luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nganterin 2 orang yang meninggal dunia, yang muslim, apalagi yang mukmin yang meninggalnya. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Orang yang hadir majlis spontan, simple, tinggal duduk doang, dengerin sholawat, itu seakan-akan dia menyaksikan 1000 jenazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, berikan kekuatan agar kita selalu bisa hadir majlis ta'lim insyaallah. Amin ya rabbal. Dan Allah berikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu dalam memahami ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihim wa adinahnal khazmana bi hurmatihim wa abina fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Rami aliman lajian fauna rufaqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi didina ma ahlil qudri untra wa zakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.